Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya tambahkan satu video lagi. Ini video yang kedua. Ini dari channel Titik Kehidupan, dimana di situ ada Buya Dr. Raji Hashim MA menyampaikan satu ceramah yang diberi judul Makrifat Ruh, perbedaan jiwa, kolbu, dan ruh. Nah, di dalam kontennya itu Buya Ar-Razi itu, kalau saya melihat itu, menyampaikan lapisan-lapisan daripada ruh itu. Jadi beliau mengawalinya dari kolbu, kemudian nanti di lapisan berikut itu ada namanya fuad, lub, sir, baru sampai ke ruh. Dan proses-proses untuk menembus itu beliau jabarkan satu persatu. Kemudian di tengah lagi dia kembali ke pangkal. Itu lapisan terluar itu adalah badan, lebih ke dalam lagi ada jiwa atau nafs, dan di dalam lagi itu ada akal. Nah, itu menurut saya hampir sama saya juga. Saya melihat yang tentang itu dari karya-karyanya Imam Al-Ghazali, dari Syekh Abdul Qadir Jailani, Ad-Dairabi, Junaid Al-Baghdadi, itu juga ya saya lupa nama-nama syekh itu, susah ngingatnya. Tapi banyak sumber yang saya melihat itu, ya karena memang itu dari sumber yang mungkin sama, ya sama pemahamannya sama. Dan perbedaannya yang disampaikan oleh Buya seperti ini, dulu mungkin saya mengetahui seperti ini ya masih di masa-masa kuliah, ketika masih memang mau begitu cintanya terhadap ilmu-ilmu tasawuf. Dan memang akan dia berkembang lagi ketika saya awal-awal menulis buku, karena waktu itu saya dikasih oleh MUI Jawa Tengah buku 2 tas, ditambah lagi dengan buku-buku karya Syekh Timur Tengah itu dari seorang teman akrab dari Demak. Beliau punya banyak buku, saya dikasih banyak. Kemudian saya mungkin yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tentang ruh, tentang seperti makrifat itu yang ada di Gunung Agung dan Merbabu waktu itu memang saya borong-borong berlemari-lemari juga. Itu untuk menggali ilmu-ilmu karena penasaran, dan memang juga karena waktu itu nulis buku, wajar saya memperkaya diri tentang itu. Nah, dari yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi tadi di video sebelum itu saya sebut bahwa ada orang-orang yang berpendidikan S1, S2, S3 yang disebut Buya Ar-Razi itu. Buya Ar-Razi tidak menyebutkan sesat, tetapi murtad. Tapi saya kira mirip-mirip sama artinya. Kalau saya tidak menggunakan istilah murtad. Kalau murtad itu sebenarnya keluar. Kalau tersesat itu tidak keluar, dia masih di jalan, cuman nggak nyampe. Jadi istilah murtad dengan istilah tersesat itu maknanya itu jauh beda. Kalau murtad itu berarti sudah tidak mau, berarti sudah keluar. Jadi saya juga meralat atau menyampaikan kepada Buya Ar-Razi, mereka yang kuliah doktor di Timur Tengah itu, saya tidak bisa, dan saya sekarang itu menyampaikan mustahil mereka itu sudah murtad, atau guru-guru mursyid itu mustahil murtad. Tetapi kalau dikatakan tersesat, setuju. Kalau murtad berarti keluar, berarti tidak akan melanjutkan perjalanan dan sudah tidak peduli dengan Allah. Mungkin tidak mau tahu, dia mau sampai ke Allah juga nggak mau tahu lagi.
Saya yakin tidak mungkin, mustahil ada manusia tidak mau tahu, tidak mau sampai kepada Allah, mustahil. Oke, itu sedikit tambahan saja biar kita sama-sama meluruskan, sama-sama saling mengingatkan. Apa yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi berkaitan dengan tahapan-tahapan tadi itu, lapisan-lapisan itu, karena saya sudah melewati itu semua, saya katakan sekarang Buya Ar-Razi tersesat dalam hal itu semua. Sekali lagi saya katakan, Buya Dr. Ar-Razi Hashim MA, dengan ilmu-ilmu yang disampaikan lapisan-lapisan itu ilmu tersesat. Kenapa saya katakan ilmu sesat? Karena Buya Ar-Razi muter-muter di situ, mengajak semua pendengar, semua umat, muter-muter untuk mengetahui tentang itu, mengetahui tentang itu. Padahal kalau dilihat dari tujuan penciptaan manusia itu untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan, dengan kita muter-muter di situ, kebaikan apa yang dilakukan? Akhlak apa? Ibadah apa? Perbuatan apa? Prestasi apa yang diperoleh dengan muter-muter bicara ilmu seperti itu? Ya, itu berarti saya sampaikan ke kita semua bangsa Indonesia, terutama kepada Buya Ar-Razi Hashim MA, sudah yang benar bahwa agar kita banyak prestasi, banyak membangun peradaban, banyak berperan dalam memperbaiki kualitas udara di negeri ini, memperbaiki kualitas kehidupan, menghilangkan segala kemiskinan. Nah, ini dibutuhkan perannya orang-orang yang berilmu seperti Buya Ar-Razi tentunya. Saya yakin Buya Ar-Razi lah yang paling besar nanti perannya dalam membangun peradaban di negeri ini, karena dia punya ilmunya. Ketika dia tidak muter-muter lagi di situ, tapi memahami apa yang saya sampaikan ini, dia yang lebih cepat nanti larinya. Di mana seharusnya? Bagaimana seharusnya? Ruh itu kalau di video sebelum mengenal diri dan mengenal musuh. Manusia itu berarti kalau saya ulangi sekali lagi, manusia itu punya 3 ruh. Yang pertama itu ruh sebagai nyawa, sebagai makhluk hidup. Itu yang oleh ilmuwan filsafat itu disebut namanya ruh bawaan, ruh hewani, ruh alamiah, atau nyawa. Itu ruh yang pertama. Kita sama dengan makhluk lain, binatang-binatang, sama-sama punya ruh sebagai makhluk hidup. Kemudian 2 ruh yang Allah berikan itu saat kita berusia 3 bulan dalam kandungan. Allah memberikan ruh yang pertama berupa nafs atau jiwa. Itu sebenarnya juga sama dengan iblis, tapi yang sudah Allah kutuk itu ruh. Kenapa Allah tiupkan? Allah menepati janji kepada iblis untuk menyesatkan janin yang sudah sempurna manusia ini, agar pikiran atau jiwanya itu nanti dipimpin oleh hawa nafsu atau iblis itu. Kemudian ruh yang kedua adalah penyempurna atau sawaha. Nah, sawaha ini ada dalam diri kita semuanya. Kalau Al-Ghazali bilang, tetapi kedua ruh ini memang tidak menempati badan, tetapi memberi pengaruh pada badan. Ini masalah tujuan. Ikut nafs berarti ke neraka bersama iblis, mengenal ruh penyempurna berarti dia bisa menjadi bisikan robbani, berarti mutlak pasti kembali kepada Allah, karena ini adalah bisikan robbani. Ini adalah bagaimana Allah membimbing atau menabur petunjuk lewat bisikan robbani sehingga manusianya bisa Allah bimbing kembali kepada Allah sendiri. Nah, itu ilmu ma'rifat atau ma'rifat ruh yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi itu sebenarnya sudah sesingkat itu. Kita punya 3 ruh, yang satu untuk hidup, yang satu untuk yang menyesatkan kita agar menikmati dunia semata, yang satu lagi adalah bisikan robbani agar kita gunakan sebagai media Allah membimbing kita. Nah, kalau sudah itu caranya gampang. Tinggal tuliskan niat apapun per bulan, per tahun, atau seperti apapun cita-cita, tuliskan, serahkan kepada Allah, Allah bimbing, ya prestasinya luar biasa. Jadi
sekarang tugas kita sederhana Pak Buya. Seluruh bangsa Indonesia, seluruh netizen, sangat mudah. Dari Allah itu memang tidak berkehendak. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu benar-benar memberikan kemudahan bagi kita. Apa mudahnya? Seperti kata para ulama, hidup tergantung niat. Tulis niat, serahkan kepada Allah. Baca Quran, sudah kita jalani. Mau prestasi sebesar apapun pasti terwujud karena Allah yang membimbing, mustahil tidak. Ya itu aja. Nah itulah yang dikatakan Buya Ar-Razi itu, ma'rifat ruh itu sebenarnya semudah itu. Nggak perlu lagi kita bahas yang bertele-tele teori-teori tadi itu. Oh, lapisan, kita habis waktu di situ. Nah habis waktu di situlah yang saya sebut namanya tersesat. Langsung saja ya sudah, kita sudah tahu kita punya 3 ruh. Satu, kalau masih ada ruh pertama berarti kita masih hidup. Nah dengan hidup itu ada 2 ruh lagi yang menuju tujuan, pembimbing perjalanan tujuan. Yang satu namanya nafs, yang satu namanya sawaha. Perang hawa nafsu dimenangkan, berarti nafsnya ada tetapi tidak berperan dalam perjalanan hidup, karena mutlak pasti bisika robbani, karena itu sudah langsung terbimbing oleh Allah. Ketika Allah sudah menerima niat kita, mustahil kekal abadi, tidak akan pernah Allah lepaskan, karena Allah sendiri memang berkehendak kita agar dia bimbing. Cuman karena selama ini caranya belum kita tahu, iblis, Allah tidak bisa melanggar perjanjian dengan iblis, karena iblis sudah mengambil alih agar iblis yang jadi pemimpin manusia. Tapi ketika kita sudah tahu ilmunya, tahu cara memenangkan perang hawa nafsu, iblis yang sendirian ke neraka. Ya udah, kita manusia ini menikmati perjalanan menuju Allah, menuju surga semuanya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi Indonesia.